Pemirsa, dari 2.035 hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Lombok Tengah, 1.061 ekor sapi telah dinyatakan sembuh, sementara sisa ternak yang masih sakit masih dalam penanganan petugas. Sebanyak 1.061 dari jumlah 2.035 ternak sapi di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan sembuh, sementara sisa ternak yang belum sembuh masih terus dalam penanganan petugas terkait. Meski tingkat kesembuhan PMK ini cukup tinggi, namun kasus PMK makin meluas hingga 11 kecamatan yang sebelumnya hanya berada di 9 kecamatan. Sementara itu, kecamatan yang masih dinyatakan aman dari PMK kini hanya Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah. Jumlahnya 2.035 ekor. Tapi ini 2.035 ekor. Tapi 2.035 ekor ini yang masih sakit tuh sisa 974 ekor. Jadi yang 1.061 sudah sembuh. Ini ya. Tersebarnya di mana ini? Sudah tersebar di 11 kecamatan. 11 kecamatan? Kecamatan kecuali Kecamatan Pringgerate. Jadi Pringgerate ini masih aman wilayahnya. Masyarakat pun dihimbau untuk membatasi lalu lintas ternak dan tidak melakukan transaksi jual beli untuk sementara waktu agar penyebaran PMK dapat dikendalikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Guna meningkatkan prestasi atlet difabel di Nusa Tenggara Barat, para atlet butuh dukungan dan pembawaan dari pemerintah. Kemudian bagaimana pemberdayaan para atlet difabel di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat perlu ditingkatkan lagi, termasuk pembinaan secara sistematis dan berjenjang yang berdampak terhadap potensi mereka. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjelaskan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peranan pemerintah dan perlindungan hukum dalam pemberdayaan dan kesejahteraan atlet difabel NTB. Kegiatan ini alhamdulillah kita sangat berharap kegiatan-kegiatan ini banyak dilaksanakan tidak hanya oleh mahasiswa Fakultas Hukum UNRAM, tetapi mungkin nanti rektorat atau universitasnya dan mengambil skup yang lebih besar gitu. Jadi tidak hanya berbicara difabel, tetapi seluruh olahraga di NTB, mulai olahraga prestasi PONI, olahraga difabel NPC maupun olahraga rekreasi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dengan mendapatkan perhatian dari pemerintah yang maksimal, tentu diharapkan atlet difabel juga menyumbangkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini sudah berlangsung 2 kali, tapi yang kali ini kita fokuskan kepada teman-teman atlet yang difabel. Untuk lanjutannya pasti akan berlanjut tentunya karena hal-hal positif tentunya kita pertahankan. Tujuannya tentu sebagai apresiasi kami dari GSC kepada teman-teman yang difabel di mana mereka yang masih kurang diperhatikan agar kami tetap angkat mereka di seluruh masyarakat. Yang melatar belakangi adalah masih minimnya apresiasi masyarakat tadi sehingga tercetus ide dari GSC untuk menciptakan seminar seperti ini. Output dari kegiatan ini menemukan solusi guna membantu atlet difabel menyelesaikan permasalahannya agar bisa berkontribusi maksimal sesuai kemampuan mereka. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner khas Lombok sambil menikmati suasana panorama pemandangan pegunungan kini mulai ramai dikunjungi masyarakat, terutama di akhir pekan. Di tempat ini juga bisa dijadikan tempat berolahraga. Salah satu tempat kuliner berakhir pekan yang banyak diminati pengunjung adalah kawasan Mepet Sawah yang lebih populer disebut dengan kawasan mewah, singkatan dari Mepet Sawah. Lokasi kuliner ini menggunakan sebagian ruas jalan yang dikelilingi sawah dan pegunungan di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Para pengunjung biasanya memadati lokasi kuliner ini setiap akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Warga yang datang ke lokasi ini selain untuk berolahraga juga sambil menikmati aneka kuliner khas Lombok, mulai dari sate bulayak, pelecing kangkung hingga jajanan pasar seperti serabi dan lupis, kuskus dan pisang nare. Para pengunjung yang datang tidak saja berasal dari Mataram dan Lombok Barat, bahkan tidak sedikit yang datang dari Lombok Timur dan Lombok Utara lantaran mereka penasaran dengan lokasi yang sempat viral melalui media sosial ini. Kita bukan warga sini, jadi kita tuh datangnya dari Lombok Utara ke sini. Terus? Enak, jadi
nggak banyak kan tempatnya yang kayak gini, fresh air, masih dapat suasana sawahnya, dapat suasana gunungnya, jadi kayak paket komplit gitu loh. Jadi kalau masa pandemi liburan di tempat alam terbuka kan bagus banget, gitu daripada ke mall. Sebenarnya ke mall juga nggak ada duit. Jadi di sini nggak nyesel lah, kalau yang main ke sini nggak nyesel. Sejumlah pengunjung mengaku puas datang ke tempat kuliner Mepet Sawah karena selain mendapatkan menyantap aneka kuliner khas Lombok, mereka juga dapat menikmati suasana pedesaan para petani yang bercocok tanam dan panorama pegunungan, kendati lokasi ini berada di pinggir jalan raya. Ramainya pengunjung yang berakhir pekan di tempat ini membawa berkah bagi warga sekitarnya. Puluhan warga membuka lapak jualan mereka untuk menawarkan aneka kuliner khas Lombok. Tempos, wisata mewah Mepet Sawah. Setiap Sabtu dan Minggu buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau liburan nih, 6 sampai ada jalan lewat. Tergantung pengunjung, kalau rame bisa sampai 500, kalau setia 300. Ada kami ya, kalau rame kayak hari Minggu. Ada jajan tradisional, serabi, lupis, dan lain-lain. Ada juga olah-olah, sate bulaya, nyala aja. Ya, ada es juga, ada air putih. Untuk menampung melimpahnya pengunjung yang datang setiap hari Sabtu dan Minggu, jalan raya menuju Desa Tempos ditutup agar tidak mengganggu pengunjung yang datang menikmati wisata kuliner Mepet Sawah ini. Jika Anda penasaran dengan tempat wisata Mepet Sawah ini, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk datang hari Sabtu dan Minggu sambil berolahraga, kemudian menikmati kuliner khas Lombok. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.